Hai Sobat ATLM, jumpa lagi kita di channel Laboratorium Medik dan Lingkungan. Halo, selamat datang. Kali ini kita akan mempelajari tentang fiksasi pada sitohistoteknologi. Nah, untuk segmen ini kita akan membahas teori aplikatif. Jadi nanti kita akan mencoba membedah bagaimana sih fiksasi dan aplikasinya seperti apa. Ayo kita simak bersama. Nah, fiksasi merupakan tahap awal yang penting dalam pengerjaan sitohistoteknologi. Dari semua laboratorium patologi anatomi yang menjalankan sitoteknik maupun histoteknik itu, fiksasi menjadi tonggak utama dalam keberhasilan proses jaringan atau sel itu sendiri. Makanya kalau fiksasi tidak benar, ini akan mengganggu proses yang akan terjadi nantinya. Untuk itu, seperti apa sebenarnya fiksasi itu? Pada hakikatnya, hewan ataupun tumbuhan itu memiliki sel yang secara otomatis jika terpisah dari induknya atau terpisah dari badan utuhnya, itu akan kehilangan kemampuannya dalam mempertahankan selnya. Artinya, sel yang tidak terfiksasi atau tidak berada dalam tubuhnya itu akan mengalami otolisis secara alami. Justru itu dibutuhkan proses fiksasi untuk mencegah autolisis atau tahap penghancuran sel secara alami. Maka dari itu, fiksasi itu bisa menstabilkan atau menetapkan bentuk dasar sel itu ketika di luar dari tubuh induknya atau tubuh aslinya. Nah, untuk apa tujuan fiksasi? Seperti sudah diutarakan tadi bahwa fiksasi itu menghentikan proses metabolik secara cepat. Jadi proses metabolik yang ada dalam sel maupun jaringan itu terhenti. Kalau ini tidak dihentikan, otomatis proses metabolik ini akan berlanjut. Kelanjutan dari proses metabolik ini, jika sel atau jaringan itu terlepas dari jaringan atau tubuh induknya, maka proses metaboliknya akan dia mengalami nekrosis atau kematian. Kematian inilah yang ujung-ujungnya akan terjadi otolisis. Nah, itu juga fiksasi juga itu mencegah terjadinya perubahan yang bersifat regresif, mengawetkan bahan histologi dan sitologi, mempertahankan bentuk aktual bahan biologis. Jadi ketika sampel itu dikeluarkan dari tubuh seseorang, kita mengharapkan dengan fiksasi sel dan jaringan itu sesuai dengan keadaan ketika sel dan jaringannya keluar dari tubuh manusia itu, sehingga bisa kita analisa. Kemudian dengan fiksasi itu bisa mengeraskan dan menstabilkan bahan-bahan biologis karena terjadi koagulasi protoplasma karena larutan fiksasi. Kemudian bisa memberikan kemungkinan adanya perbedaan optik pada proses pengamatan jaringan. Ini sangat berefek karena beberapa jaringan yang tidak difraksi itu ketika diamati dia akan mengalami pengamatan optik yang berbeda. Ya. Nanti kita akan lihat bagaimana aplikasinya. Nah, secara umum ada dua metode fiksasi. Ada yang fiksasi fisikal, kemudian ada yang metode chemical. Ini berlaku untuk semua
meskipun itu jaringan ataupun itu sel. Nah, yang fisik ini beberapa metodenya adalah seperti heating, microwaving, dan freeze drying. Salah satu contohnya itu pada pewarnaan gram. Adik-adik mungkin teman-teman sekalian mungkin sudah melakukan itu, dia melakukan proses fiksasi dengan heating, ada pemanasan. Ya, pemanasan inilah yang kemudian disebut dengan metode fisikal. Nah, bagaimana dengan yang chemical? Chemical ini itu menggunakan cairan fiksasi, liquid fiksasi. Nah, banyak metode-metode fiksasi itu menggunakan metode chemical ini untuk dijadikan sebagai acuan dalam proses fiksasi, khususnya untuk jaringan. Begitupun kalau kita melakukan fiksasi pada selnya. Coba kita lihat. Nah, untuk itu di histoteknologi tentunya sudah kita ketahui bahwa histoteknologi itu terbagi menjadi dua, ada sitologi dan histologi. Kedua ini kemudian memberikan atau memiliki teknik tersendiri. Nah, makanya lahirlah teknik sitologi atau sitoteknik. Untuk histologi lain juga, makanya tekniknya adalah histoteknik. Jadi dengan histoteknologi itu memiliki teknik yang berbeda terhadap dua hal, sitoteknik dan histoteknik. Yang kemudian ini disatukan, diharapkan ATLN itu bisa memiliki kemampuan dalam sitoteknik dan histoteknik yang nantinya akan menjadi dasar kepada pengetahuan histoteknologi. Nah, untuk fiksasi sitologi, itu berbeda dengan fiksasi histologi. Kalau fiksasi sitologi itu dibedakan dengan histologi karena perbedaan sampel. Rata-rata kalau sampel sitologi itu pasti berupa cairan atau semi cair atau semi padat, ya. Sedangkan kalau sampel histologi itu rata-rata jaringan padat, tumor atau yang lain, atau jaringan organ yang lain. Nah, sehingga karena perbedaan itu metode bahan atau liquid fiksasi yang digunakan pun berbeda, tetapi pada prinsipnya sama, menggunakan metode chemical fiksasi. Nah, fiksasi sampel itu seperti kita ketahui dia bisa mengawetkan sampel sehingga sampel tidak busuk atau otolisis atau terhenti metabolisme akhirnya dengan menggunakan bahan kimia. Untuk fiksasi sitologi itu perbedaannya ada di jenis bahan kimia yang digunakan. Nah, ada yang menggunakan alkohol 95, 70, metanol, alkohol 50, atau ether alkohol 95%. Nah, ini digunakan sesuai dengan jenis pewarnaan yang digunakan. Misalkan kayak tadi pewarnaan yang sering digunakan mungkin pewarnaan Giemsa, itu dia menggunakan metanol. Dan kalau di cairan untuk sampel sitologi rata-rata menggunakan alkohol. Alkoholnya adalah alkohol 95%. Nah, karena metode fiksasi sangat bergantung dengan pewarnaan, ini ada dua pewarnaan yang sering digunakan di sitologi atau sitoteknik. Yang pertama adalah pewarnaan Papanicolaou, yang kedua adalah pewarnaan Giemsa. Nah, kalau pewarnaan Papanicolaou itu menggunakan bahan fiksasi alkohol 95% dengan lama fiksasi 30 menit. Sedangkan pewarnaan Giemsa itu menggunakan metanol dengan lama fiksasi 15 menit. Nah, untuk sampel berupa cairan lain seperti cairan pleura, cairan asites dan lainnya itu menggunakan fiksasi alkohol 50% yang jumlahnya sejumlah dengan cairan sampel. Nah, untuk sputum yang ditampung direndam itu difiksasi dengan menggunakan alkohol 70%. Perlu diketahui bahwa fiksasi yang dimaksud ini adalah sampelnya itu diberikan atau direndam, ya, direndam dengan cairan itu. Ya, coba kita lihat. Nah, sedangkan untuk histologi itu menggunakan fiksasi cairan umum yang menjadi gold standar untuk digunakan
sebagai cairan fiksasi untuk jaringan atau histoteknik adalah formaldehid. Nah, konsentrasi formaldehid itu formaldehid yang digunakan adalah formaldehid absolut dengan konsentrasi 37% sampai 40%. Ya, ini merupakan konsentrasi murni dari formaldehid. Ada yang 37, ada yang 40, ada yang 38. Nah, tapi kisaran absolutnya di 37% sampai 40%. Coba kita lihat bagaimana pengaplikasian kedua metode fiksasi ini. Kita mulai dari the fixation done between the 15 to 20 Nah, minutes. kita mulai dari fiksasi sitologi. Nah, ini adalah model fiksasi yang dilakukan untuk jenis pemeriksaan sitologi. Nah, di depan ini ada dua, tempat, ada dua wadah ini dan wadah ini. Ini adalah wadah fiksasi. Di dalamnya ini ada cairan fiksasi alkohol, ya. Di dalam ini juga ada preparat. Ini rak preparat. Nah, jadi cairan yang sudah diambil itu dibuat sediaan, ya, dibuat apusan. Ya, bagaimana cara buat apusan untuk cairan sitologi? Adik-adik bisa melihat video lain, saya tampilkan di atas linknya, nanti dilihat saja, ya. Nanti diklik, dilihat saja videonya pada link di atas ini. Bagaimana cara membuat apusan untuk sitologi, untuk cairan. Nah, jadinya berupa slide-nya kemudian dimasukkan ke dua wadah ini yang berisi dengan cairan alkohol. Ya, di sini dia sudah melakukan fiksasi selesai selama kurang lebih 15 sampai 20 menit. Coba kita lihat. Fixation. We want to go Ya. to the next step, which is the staining process. Ya, Okay. jadi sebelum dia melakukan pewarnaan pap, pap ini biasanya disebut dengan pewarna Papa Nicolau, disingkatnya dengan pewarnaan paps. Sampelnya diambil dari metode pap smear. Jadi lakukan smear ke daerah vagina wanita. Before that, we have to transfer from the fixed 95% alcohol slide Ya. into this slide holder. Dia akan memindahkan yang sudah difiksasi. Ya, jadi di dalam wadah ini, di sini ada pemisah-pemisah. Jadi kita masukkan di sini kayak rak-rak juga. Nanti smear yang ada di slide itu berisi dari smear dari sampel, nanti difiksasi, dimasukkan ke dalam sini selama 15 sampai 20, kemudian dipindahkan di sini. Ya, dia menggunakan alkohol 95%. Then Jadi kalau praktikum seperti ini, one, kepada then another one. So please make sure that your slide will not dry up completely. So you have to make it as soon as fast as possible. Okay. ya, jadi slide-nya tidak boleh langsung diwarnai sebelum dia kering, benar-benar kering. Cairan fiksasi yang masih ada di rak ini. Next, we transfer this to the first beaker, which is 70% Baru kemudian dilakukan of pewarnaan. alcohol. Ya, oke, itu contoh dari sitologi, fiksasi sitologi. Sekarang contoh dari tahap fiksasi histologi. Hello everyone. If the tissue any different fixative solution, the majority of formalin fixed tissue, 40% solution methanol. Formalin Yeah. is widely Ya, seperti sudah dikatakan tadi bahwa untuk histologi itu menggunakan cairan formalin.
formalin yang digunakan adalah formalin absolut yang konsentrasinya 37% atau 40%. Anggaplah kita menggunakan yang 40%. Nah, cairan absolut itu tidak langsung dipakai ke jaringan untuk difiksasi, tetapi harus diencerkan dulu. Makanya gold standar konsentrasi formalin yang dipakai untuk sebagai fiksasi adalah formalin 10%. Ya, nama formalinnya adalah neutral buffer formalin. Neutral buffer formalin ini nanti dibuat dengan pencampuran cairan buffer yang netral. Cairan buffer yang netral dicampur dengan formalin. Used because of number of factors: high speed of diffusion in tissue, the structure of samples, and provide long-term with tissue process and forms ensures the good quality to low, then the tissue will be not fit. Formalin absolut itu yang digunakan adalah formalin 40%. Kemudian nanti diambil dari formalin 40% untuk dibuat formalin 10%. Pada hakikatnya 10% formalin ini itu merupakan 4% dari formalin 40%. Jadi pertanyaannya bagaimana cara membuatnya, itu menggunakan rumus pengenceran. Ya, menggunakan rumus pengenceran. Nanti diencerkan dari absolut. If the concentration is too high, then the outer layers of the sample. Ya, untuk rumusnya itu saya pikir sudah dipaparkan mungkin di mata kuliah kimia analitik. Bagaimana cara mengencerkan larutan, saya pikir sudah ditahu. Nanti berapa persen yang harus diambil dari cairan itu, dari cairan absolut untuk dilarutkan adalah, jadi kalau membuat 100 mili ya nanti dipakai saja rumusnya itu. Ya, rumusnya sama dengan, karena 4% yang mau dibuat, ya berarti tinggal digunakan rumus P1 kali M1 sama dengan V2 kali M2. Buat 100 mili atau buat 50 mili konsentrasi 4%, itu berapa mili yang diambil. Ya, oke. Will be fixed too quick, no opportunities will start falling. This on the samples, which will obstruct the sediment temperament steps during its transportation to the laboratory. Ini adalah And the contoh second, when the samples are fixed after the bagaimana grossing. perlakuan proses fiksasi. Jadi ini adalah salah satu jaringan. Jaringannya dipotong terlebih dahulu, dipotong, diiris. Ya, bagaimana cara pengirisannya, cara pemotongannya, nanti saya tampilkan di atas ini link video cara melakukan pemotongan pada jaringan. Ya, nanti adik-adik tinggal nonton saja. Jadi kurang lebih dipotong seperti itu dengan ketebalan 3 mm. Ya, jaringannya Fixed properly kemudian on the first dimasukkan step. ke dalam kaset. Nah, ini namanya kaset. Ya. Kaset ini punya penutup, ada dua jenis kaset penutup dan kaset tidak berpenutup. Kaset tidak berpenutup itu namanya kaset embedding untuk dilakukan di tahap selanjutnya, di processing setelah fiksasi. It is very important to comply all the conditions on the second step. Besides the use of 10% Kita coba mundur kembali. Nah, kalau dilihat ketebalan 3 mm ini itu disesuaikan dengan ketebalan kaset. Jadi kalau terlalu tebal nanti kaset tidak bisa tertutup. Kalau terlalu tebal juga nanti itu mengganggu penetrasi dari cairan fiksasi. Karena kalau terlalu tebal nanti cairan fiksasi sulit untuk masuk mempenetrasi ke dalam jaringannya, dalam sampelnya, sehingga proses fiksasi tidak maksimal. to comply all the conditions on the second step. Nah, Besides setelah the use itu, of 10% itu neutral buffered formalin yang dimasukkan of good ke quality, dalam wadah. Wadah ini berisi formalin, neutral buffer formalin tadi yang 10%. Ya. there are several other conditions which are important for proper fixation. Nah, ini adalah data yang menunjukkan bahwa kecepatan penetrasi formalin ke dalam jaringan.
Jadi kurang lebih 0, mm per jam. Formalin dengan konsentrasi 10% melakukan penetrasi ke dalam jaringan. Ya. Thickness of the samples after grossing should be about 3 or 4 millimeters. It will provide the good ini gambaran proses pemotongan. Ini ada kaset-kasetnya, jadi kasetnya banyak warna ya. Di histoteknologi itu, di histologi itu sangat enak sebenarnya. Banyak warna-warna bisa dilihat. Ada yang warna pink juga kasetnya. Of formalin in the tissue and all parts of the Jadi dia material will potong be karena fixed. terlalu tebal. Setelah itu diukur. Nah, coba dilihat, dia lakukan pengukuran panjang, lebar, tinggi untuk mendapatkan volume. The material Panjangnya and fixative 1,5, solution lebarnya should be 1 to 1,5. 20. Nah, For example, pertanyaannya berapa banyak cairan fiksasi yang kita gunakan untuk memfiksasi jaringan? Nah, ini digunakan rumus ini meskipun pada beberapa referensi itu mengatakan 5 sampai 10 kali dari volume sampel. Jadi nanti adik-adik lakukan pengukuran di jaringannya kayak tadi itu sudah dipotong ketebalannya, diukur panjang kali lebar kali tinggi. Tadi dapat itu kelihatan 1,5, panjangnya lebarnya 1,5 kali ketebalan 3 mm. Nah, dapatnya 0,675. Kalau menggunakan referensi lain itu bisa berapa jumlah volume cairannya, dia 5 sampai 10 kali dari volume jaringan atau sampel. Nah, kalau menurut ini literatur ini, Bioftrin ini, dia menggunakan untuk satu sampel itu dikali 20, volume kali 20. Jadi kalau dapat 0,675 volumenya dari 1,5 kali 1,5 kali 3 itu dikali dengan 20 mm dapatnya 13,5 mili. Jadi nanti kita harus buat cairan fiksasi 13,5 mili yang kemudian kita masukkan. Ini untuk yang 10% ya. Jadi sudah siap, yang 10% kita sudah buat. Jadi awalnya kita buat dulu cairan fiksasi 10% dari formalin 40%. Nah, kita buat 100 ml itu. Setelah jadi 100 ml, nah kita ambil 13,5 ml tadi dari 100 ml 10% alkohol. Kita ambil kemudian untuk difiksasi satu sampel dengan ukuran ini. Artinya satu kaset, karena sampelnya sudah dimasukkan dalam satu kaset. Kalau menggunakan 20 kaset atau 20 sampel, tinggal dikali saja lagi 13,5 dikali 20 dapatnya 270 mili. Kemudian diukurlah dengan gelas ukur. if your sample has volume of 675 karena 13,5 dia ukur tadi 13,5 lalu dia masukkan. then you need to add Untuk 13.5 milliliter of fixative solution. If you have 20 samples, then you need to use the amount of ini formalin gambaran that kalau you need. dia 20 sampel dengan konsentrasi 200 tadi 200 sekian mili ya, 13,5 kali 20 for your work. One more ya. important Jadi fact. pertanyaannya berapa besar volume cairan fiksasi yang digunakan itu bergantung dengan volume jaringan, kemudian dikali dengan 20 ya. Oke. Seperti itu kurang lebih gambaran teori aplikatif kita terkait cairan fiksasi. Semoga bisa bermanfaat ya. Sampai ketemu di teori aplikatif selanjutnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.